Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rini Tristianise. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT proyek akhir dari matkul metodologi penelitian dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Pelaporan Tanah Longsor dan Antisipasi atau SIPTALA untuk pelaporan dan identifikasi daerah rawan longsor menggunakan Laravel, studi kasus Kabupaten Karanganyar. Yang pertama yaitu ada latar belakang, di mana terdapat 5 latar belakang. Yang pertama yaitu tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah dengan topografi berbukit dan juga curah hujan yang tinggi. Yang kedua, Kabupaten Karanganyar sendiri merupakan salah satu daerah yang rawan tanah longsor dengan kerusakan infrastruktur, kerugian material, dan juga korban jiwa sebagai dampaknya. Yang ketiga, yaitu kurangnya sistem pelaporan dan pemantauan yang terintegrasi menyebabkan penanganan bencana sering terlambat sehingga risiko kerugian semakin besar. Yang keempat, yaitu sistem informasi pelaporan tanah longsor dan antisipasi atau SIPTALA dirancang untuk memanfaatkan teknologi WebGIS guna mempermudah proses pelaporan, identifikasi, dan mitigasi bencana tanah longsor. Yang kelima, eh, berkaitan juga dengan SDGs khususnya pada tujuan ke-13, yaitu tentang mengambil tindakan segera guna untuk mengatasi perubahan iklim dan juga dampaknya. Di sini terdapat data dari BPS di mana pada tahun 2020, 2019, dan 2018 terdapat jumlah korban tanah longsor menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah, di mana Kabupaten Karanganyar sendiri pada tahun 2020 terdapat 2 korban jiwa meninggal dan hilang, pada 3 luka-luka, dan 377 terdampak dan mengungsi. Selanjutnya, di sini terdapat eh, jumlah kejadian bencana alam menurut kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 tercatat terdapat 7 tanah longsor dan 2019 terdapat 4 tanah longsor dan 2018 terdapat 14 tanah longsor. Yang selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah. Terdapat tempat rumusan masalah yang utama, di mana yang pertama, bagaimana perancangan sistem informasi pelaporan tanah longsor dan antisipasi atau SIPTALA berbasis WebGIS. Yang kedua, bagaimana pembangunan sistem informasi pelaporan tanah longsor dan antisipasi atau SIPTALA berbasis WebGIS. Yang ketiga, bagaimana memanfaatkan data geospasial untuk identifikasi daerah rawan longsor. Dan yang keempat, bagaimana uji kegunaan penggunaan sistem informasi pelaporan tanah longsor dan antisipasi atau SIPTALA berbasis WebGIS. Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah, di mana terdapat 4 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu merancang sistem informasi pelaporan tanah longsor dan antisipasi atau SIPTALA untuk mempermudah pelaporan dan identifikasi longsor. Yang kedua, membangun sistem informasi pelaporan tanah longsor dan antisipasi atau SIPTALA berbasis WebGIS. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengelolaan data geospasial terkait bencana dan mempercepat respon mitigasi terhadap tanah longsor di Kabupaten Karanganyar. Dan yang terakhir yaitu melakukan uji kegunaan penggunaan sistem informasi pelaporan tanah longsor dan antisipasi atau SIPTALA berbasis WebGIS. Selanjutnya yaitu terdapat ruang lingkup penelitian dan batasan masalah, di mana perancangan dan pengembangan SIPTALA berbasis WebGIS mencakup pengumpulan data geospasial, pemodelan basis data, dan mengembangkan aplikasi berbasis web. Yang kedua, yaitu penelitian ini akan difokuskan pada wilayah Kabupaten Karanganyar yang rawan tanah longsor, sehingga tidak mencakup daerah lain di luar wilayah tersebut. Yang ketiga, yaitu meskipun SIPTALA dirancang untuk mendukung berbagai kebutuhan mitigasi bencana, tapi penelitian ini tidak akan mencakup semua fitur yang mungkin diperlukan oleh berbagai pihak yang terkait. Yang keempat, yaitu aspek teknis seperti infrastruktur jaringan dan keamanan informasi akan menjadi tanggung jawab terpisah dan tidak menjadi fokus utama penelitian ini. Yang kelima, penelitian ini tidak akan mengaji dampak sosial dan ekonomi secara mendalam, melainkan berfokus pada pengembangan sistem sebagai solusi teknik untuk pelaporan dan mitigasi bencana tanah longsor. Yang terakhir, sistem dikembangkan sampai tahap implementasi, tetapi tidak sampai tahap publik atau hosting. Selanjutnya, yaitu ada landasan hukum pembuatan WebGIS Ciptala, di mana satu, kerangka hukum nasional, pengembangan WebGIS untuk manajemen bencana tanah longsor didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang memberikan kerangka kerja untuk pengelolaan bencana di Indonesia.
Nah, regulasi turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang juga relevan dan juga memastikan pengembangan Siptala sesuai dengan kebijakan nasional terkait mitigasi bencana. Yang kedua, terkait komitmen internasional di mana Indonesia mematuhi perjanjian dan konvensi internasional terkait mitigasi bencana seperti Kerangka Sendai untuk pengurangan risiko bencana yang mendorong upaya mitigasi berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat. Hal ini memastikan bahwa pengembangan Siptala selaras dengan standar internasional dalam pengelolaan risiko bencana. Selanjutnya terdapat beberapa dasar teori. Yang pertama yaitu peran SIG dalam manajemen pelaporan tanah longsor, di mana menurut Bureau 1986, SIG memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan visualisasi data geografis dalam peta digital, membantu pemangku kepentingan memahami potensi risiko longsor, melacak kejadian bencana, dan merencanakan strategi mitigasi yang efektif. Selanjutnya, menurut Clark 2015, penggunaan WebGIS dalam Ciptala memungkinkan penyajian informasi berbasis lokasi seperti daerah rawan longsor dan jalur evakuasi yang dapat meningkatkan pengalaman pemantauan bencana dan efisiensi perencanaan tindakan mitigasi. Manajemen sistem informasi dalam Ciptala sendiri melibatkan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem pelaporan untuk memastikan bahwa data bencana seperti kejadian tanah longsor dapat dikelola dan disampaikan dengan efektif kepada pihak berwenang dan masyarakat. Fenomena tanah longsor sendiri, menurut Hendy Jani tahun 2016, tanah longsor adalah bencana alam yang terjadi ketika material tanah bergerak turun dari lereng yang curam, biasanya akibat hujan deras atau perubahan geologi. Tanah longsor berkontribusi signifikan terhadap kerugian material, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan. Pengelolaan tanah longsor dan Siptala, di mana pengelolaan tanah longsor melibatkan berbagai pihak dan berfokus pada keberlanjutan mitigasi bencana. Siptala juga berbasis WebGIS dirancang untuk mengelola informasi daerah rawan longsor, data kejadian bencana, serta peta interaktif yang mendukung upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kabupaten Karanganyar. Sistem ini mendukung efisiensi pelaporan dan tindakan respon cepat terhadap bencana tanah longsor. Nah, selanjutnya, Web Geographic Information System atau WebGIS merupakan teknologi yang menggabungkan kemampuan GIS dengan aksesibilitas dan fleksibilitas internet, memungkinkan pengguna untuk mengakses, menganalisis, dan memvisualisasikan data geografis secara online. WebGIS sendiri telah menjadi alat penting dalam berbagai aplikasi, termasuk manajemen sumber daya, perencanaan kota, dan pariwisata. Selanjutnya, keunggulan WebGIS dan aksesibilitas dan efisiensi, di mana WebGIS menggabungkan kemampuan GIS dengan fleksibilitas internet, memungkinkan akses dan juga analisis data geografis secara online, tanpa memerlukan perangkat lunak seperti GIS yang mahal dan juga kompleks. Di sini terdapat lokasi penelitian, yaitu peta Kabupaten Karanganyar, di mana daerah kajian dari penelitian yang akan dilakukan ialah pada Kabupaten Karanganyar dengan luas area sebesar 773,79 km persegi. Di sini terdapat alat dan bahan yang digunakan, yaitu ada laptop, terus mouse untuk mengontrol Visual Studio Code sebagai kode editornya, PostgreSQL Beaver sebagai database, PHP, HTML, JavaScript, dan CSS sebagai bahasa pemrograman, QGIS dan ARMAP sebagai pembuatan peta administrasi dan juga untuk suatu data spasial. Ada BPS Office untuk menyusun laporan akhir, terus ada Node.js, ada Gitbase, XAMPP, dan juga Google Chrome. Untuk bahan sendiri terdapat data shape file batas administrasi Kabupaten Karanganyar skala 1:50.000 yang digunakan untuk membuat peta administrasi, peta bencana tanah longsor, dan data untuk tampilan WebGIS. Yang kedua, terdapat data shape file kontur Kabupaten Karanganyar yang digunakan untuk menganalisis elevasi dan kemiringan lereng. Data penggunaan lahan Kabupaten Karanganyar digunakan untuk menampilkan distribusi penggunaan lahan di Kabupaten Karanganyar. Data DEM digunakan untuk menganalisis ketinggian wilayah kajian dan data historis kejadian longsor dari BPPD digunakan untuk menganalisis pola kejadian longsor di wilayah kajian. Data kependudukan dan infrastruktur dari Badan Pusat Statistik atau BPS memuat analisis mitigasi bencana tanah longsor. Terus terdapat data curah hujan Kabupaten Karanganyar
dan juga data geologi daerah rawan longsor Kabupaten Karanganyar. Nah, untuk yang pertama yaitu tahapan penelitian A. Analisis kebutuhan sistem, di mana web dapat menyediakan halaman login bagi petugas atau admin untuk mengakses sistem. Yang kedua, web dapat menyediakan halaman dashboard bagi petugas atau admin untuk mengelola dan memantau data pelaporan tanah longsor. Yang ketiga, web dapat menyediakan halaman tentang Siptala yang berisi informasi umum mengenai sistem pelaporan dan identifikasi daerah rawan longsor. Yang keempat, web dapat menyediakan halaman laporan bagi pengguna untuk mengajukan laporan mengenai kejadian longsor dan potensi bahaya. Yang kelima, web dapat menyediakan halaman data laporan yang menyajikan informasi terkait laporan yang telah diterima dan diproses. Yang keenam, web dapat menyediakan halaman peta yang menampilkan sebaran daerah rawan longsor dan informasi geografis terkait. Yang ketujuh, web dapat menyediakan halaman mitigasi bencana yang berisi informasi tentang langkah-langkah pencegahan dan penanganan bencana longsor. Yang kedelapan, web dapat menyediakan halaman statistik yang menyajikan data analisis dan visualisasi mengenai kejadian longsor dan dampaknya di Kabupaten Karanganyar. Yang kedua yaitu tahapan penelitian tentang perancangan sistem. Yang ketiga yaitu tahapan penelitian tentang perancangan database. Seperti ini. Yang keempat yaitu tahapan penelitian tentang uji aplikasi. Ini adalah diagram alur penelitian. Selanjutnya, hasil yang diharapkan yaitu adanya sistem informasi terintegrasi berbasis WebGIS untuk pelaporan dan identifikasi tanah longsor di Kabupaten Karanganyar melalui Siptala, maka WebGIS dirancang untuk menyampaikan informasi daerah rawan longsor secara detail dan interaktif sehingga dapat membantu masyarakat dan pihak berwenang dalam mengambil langkah mitigasi yang tepat. Selain itu, Siptala diharapkan menjadi acuan bagi pengguna dalam melaporkan kejadian tanah longsor dan memantau kondisi wilayah. Sistem ini juga dapat dimanfaatkan oleh admin untuk memperbarui data dan menyajikan informasi terbaru terkait resiko longsor serta langkah mitigasi yang perlu diambil. Berikut jadwal penelitian yang saya buat, itu mulai dari bulan Januari hingga Mei. Ini adalah eh, daftar pustaka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.